hidup Allah Ta'ala. Dan hidup Allah Ta'ala ini bukan dengan ruh, ya, bukan dengan roh, bukan dengan tulang, daging, darah, urat, sumsum dan semacamnya. Ya, dikarenakan hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan hidupnya kita. Ya, kalau hidupnya kita membutuhkan kepada itu semua. Kemudian kita juga sudah mempelajari ya bersama tentang makna Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kita katakan waktu itu bahwa makna Al-Qayyum adalah Allah Ta'ala yang mengatur semua makhluk. Ya, Allah Ta'ala yang mengatur semua makhluk. Dan sebagian ulama mengatakan Al-Qayyum maknanya adalah Ad-Daim alladzi la yazul, yaitu Allah Ta'ala yang kekal, yang tidak akan pernah punah, ya, dan tidak akan pernah binasa. Dan sebagian juga mengatakan bahwa makna Al-Qayyum adalah alladzi la yahtaju li ghairihi, Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada sesuatu pun dari makhluknya. Ya, dan kita juga jelaskan bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak tertimpa sifat ngantuk, ya, kemudian tidak tertimpa sifat tidur. Ya, Allah Ta'ala Maha Suci dari itu semua. Taib. Nah, sekarang ya insyaallah kita akan kembali melanjutkan, dan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bentar ya. Nah, jadi ini ya kita akan menjelaskan tentang perkataan muallif, yaitu Al-Imam Ibnu Asakir, dan matanya ini sudah kita baca, yaitu alimul ghaibi wasyahadah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin ahata bikulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada. Ini sudah kita bahas pada waktu itu. Yang intinya di sini beliau yang menjelaskan kepada kita tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang sifat ilmu bagi Allah Ta'ala. Ya, sebelum kita membaca syarah, ya, kita akan sedikit ya kasih pengantar bahwasanya ilmu Allah Ta'ala itu tidak sama dengan ilmu kita, dengan ilmu makhluk. Sebagaimana halnya sifat-sifat Allah Ta'ala itu tidak sama dengan sifat-sifat kita. Kalau ilmu kita itu bisa bertambah ya dengan cara belajar, menghadiri majelis ilmu, itu kan bertambah ilmu kita. Sedangkan ilmu Allah Ta'ala itu tidak bertambah. Karena seandainya ilmu Allah bertambah, berarti apa? Berarti sebelum ilmunya bertambah, ada sesuatu yang Allah Ta'ala tidak ketahui. Dan ini menyebabkan sifat bodoh bagi Allah Ta'ala, dan ini mustahil. Ya. Kemudian kalau ilmu kita itu bisa berkurang. Ya. Jadi kalau dengan menghadiri majelis ilmu, ini kan bertambah. Setelah itu pulang ke majelis ilmu, selesai ngaji, begitu tidak murojaah lagi. Jadi yang dipelajari dari gurunya tidak dimurojaah lagi, dibiarkan begitu saja, dirak begitu, atau direkaman yang rekam begitu. Maka ilmunya itu akan berkurang. Asalnya mengetahui tentang sesuatu permasalahan, setelah itu kena tidak dimurojaah, artinya ilmunya itu berkurang, hilang. Ilmu Allah Ta'ala itu tidak berkurang.
Karena seandainya ilmu Allah Ta'ala berkurang, berarti ada sesuatu yang Allah Ta'ala terlupakan dan itu apa namanya tidak diketahui oleh Allah Ta'ala, dan ini adalah suatu yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Kemudian ilmu Allah Ta'ala, kalau ilmu kita ini kan berubah. Ya, sedangkan ilmu Allah Ta'ala itu tidaklah berubah. Ya, dikarenakan berubah ini merupakan akbaru alamatil hudus, adalah tanda yang paling besar, ya, tanda yang paling besar bahwa sesuatu itu adalah baru. Ya, ilmu Allah Ta'ala satu, ya, dengan ilmu ini Allah mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah Ta'ala ini tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berubah, ya, seperti itu. Jadi makanya para ulama mengatakan Allahu alimun la kal ulama, ya, Allah Ta'ala alim, maha mengetahui, tapi tidak seperti para ulama. Dan ini penting juga untuk kita ketahui, ya. Terkadang seseorang di luar Ahlus Sunnah itu, ya, ketika kita mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu maha suci dari sifat-sifat makhluk, tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi ataupun dari semua segi, mereka itu mengatakan kepada kita, lah kalian kan mengatakan Allah alim, ya. Demikian juga kalian mengatakan bahwa fulan, orang ini seorang yang alim. Nah, jadi kata mereka, kalian juga menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, mensifati Allah dengan sifat makhluknya. Kalian mengatakan Allah alim, kemudian kalian juga mengatakan bahwa si A, si fulan itu adalah orang yang alim. Nah, dalam keadaan seperti ini kita katakan bahwasanya di sini persamaannya itu hanya persamaan kata. Ya, hanya persamaan lafaz saja. Lafadznya saja, ini alim, Allah alim. Ini lafadznya, luarannya saja yang sama. Jadi ainnya, ada ainnya, ada alifnya, ada lamnya, ada mimnya, alimun, begitu kan? Tetapi ini lafadznya yang sama, tetapi maknanya berbeda. Ya, jadi maknanya berbeda, hakikatnya berbeda. Hakikat ilmu Allah dengan hakikat ilmu manusia itu beda. Ilmu Allah itu tidak sama dengan ilmu manusia. Ini maknanya berbeda. Cuma lafadznya saja, ada ainnya, ada alifnya, ada lamnya, ada mimnya, dan itu tidak berpengaruh. Nah, itu tidak ada pengaruhnya. Yang fatal itu kalau semuanya menyerupakan Allah Ta'ala dari segi maknanya. Sedangkan ilmu Allah dengan ilmu manusia, ini jelas berbeda. Ya, seperti yang sudah kita katakan tadi. Ini masuk dalam perkataan para ulama, ittifaqun fil lafzi, yaitu sama lafadznya, sama-sama ada ainnya, alifnya, lamnya, mimnya. Ikhtilafun fil makna, tetapi beda maknanya. Ya, beda maknanya. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu, ya, ilmu Allah Ta'ala itu berbeda dengan ilmu makhluknya. Ya, ini penting ya untuk kita ketahui dan kita juga ajarkan kepada orang lain. Tamam. Sekarang kita baca syarahnya. Nanti kalau ada yang kecepatan bacanya saya ditulis saja di ruang chat, nanti di akhir saya akan ulangi kembali insyaallah taala. Asy-syarhu, ini syarahnya sekarang. Annallaha ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui bal wa tafsilan dan secara terperinci. Ya. Jadi Allah Ta'ala mengetahui segala itu. Ya, Allah Ta'ala mengetahui sesuatu itu secara globalnya, secara terperincinya, sebelum terjadinya, ketika sedang terjadi, sesudah terjadi. Itu semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya'lamu ma kana. Kita lanjutkan. Ya'lamu ma kana.
Allah Ta'ala mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Ay ma wujida, sesuatu yang telah terjadi. Wa ya'lamu ma yakunu, dan Allah mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Ay ma sayujadu, artinya sesuatu yang akan terjadi. Ya, makanya di sini para ulama mengatakan alima ma kana, Allah Ta'ala mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Ya, wa ma yakunu. Oh, ternyata saya enggak share ya. Bentar. Saya kira tershare-kan. Nah, wa ma yakunu, dan sesuatu yang telah terjadi. Oh, ya. Maaf. Tenang. Saya kira tadi sudah di layar. Nah, dari alima makana, Allah Ta'ala mengetahui sesuatu yang sedang terjadi, yang telah terjadi. Wa ma yakunu, dan sesuatu yang sedang terjadi. Wa ma sayakunu, dan sesuatu yang akan terjadi. Wa ma lam yakun an law kana kaifa yakun, dan Allah Ta'ala juga mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana kejadiannya. Itu Allah Ta'ala mengetahui semua. Di ini ya, Allah Ta'ala mengetahui bahwasanya kita pada saat ini sama-sama berkumpul ya, di Zoom maksudnya, walaupun fisik tidak berkumpul. Ya, Allah Ta'ala Maha mengetahui bahwasanya kita berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka melaksanakan salah satu kebaikan, yaitu muzakarah ilmu agama. Ya. Dan Allah Ta'ala akan mengetahui kita, mengetahui apa yang akan kita lakukan nanti. Setelah ngaji mau ngapain, kemudian sore nanti mau ngapain, malam nanti mau ngapain, besok mau ngapain. Itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu yang akan terjadi, semuanya itu ketahuan. Yang telah terjadi, semuanya itu juga ketahuan. Jadi tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Ta'ala, yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Karena hendaknya seseorang itu menghadirkan dalam hatinya bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui kita. Allahu yarani, Allah Ta'ala melihatku, Allah Ta'ala mengetahuiku. Jadi kalau dirinya, hawa nafsunya mengajak dirinya untuk melakukan perbuatan maksiat, hanya dia menghadirkan dalam hatinya bahwasanya saya ini diketahui oleh Allah Ta'ala, gerak-gerik saya ini dilihat oleh Allah Ta'ala. Ya. Kalau orang itu menghadirkan itu, yang asalnya awalnya mau melakukan perbuatan maksiat, dia tidak akan melakukan perbuatan maksiat. Ya, makanya di sini selalu dihadirkan dalam hati bahwasanya Allah Ta'ala melihat kita, Allah Ta'ala mengetahui kita. Ya, agar kita ini bisa mengontrol diri kita. Ya, bukankah kita malu begitu kan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala? Ya, apakah kita tidak akan merasa takut ketika kemudian bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Padahal Allah Ta'ala tahu kita, Allah Ta'ala melihat kita. Kemudian Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya, dalam banyak cara ancaman-ancaman bagi orang yang tidak mau beriman kepadanya, orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Tidakkah kita berhenti dari melakukan hal-hal dosa? Ya, ini salah satu faedahnya kalau kita selalu menghadirkan dalam hati bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui tentang kita semua. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan kembali di atas ya. Saya langsung paling atas kami bergampang nyarinya. Nah, itu. Hatta na'imul jinan, sampai nikmat-nikmat surga. Nah, sampai nikmat-nikmat surga.
Alladzi yatawala, yang terus-menerus ada. Wala yanqati'u, dan tidak pernah terputus. Alimahu fil azali. Allah Ta'ala mengetahuinya pada azal, ya, dengan ilmunya yang tanpa permulaan. Jadi ketika seseorang itu nanti masuk surga, itu kan tidak ada kematian lagi. Artinya penduduk surga itu akan terus mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada akhirnya. Dan tidak ada akhirnya ilal abad, tidak kekal dalam neraka selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Ini ya, ini surga tidak ada akhirnya. Nafas penduduk surga, ya, nafas-nafas penduduk surga, hembusan nafas penduduk surga yang kemudian itu terus menerus dan tidak akan pernah terputus, itu Allah Ta'ala mengetahuinya. Itu Allah Ta'ala mengetahuinya dengan ilmunya yang azali. Penduduk surga itu berapa nanti, kemudian siapa saja yang akan masuk surga, kemudian nikmat-nikmatnya akan diberikan kepada si fulan, ini semuanya Allah Ta'ala mengetahui. Demikian juga penduduk neraka, ya, siksaan-siksaan yang akan diperoleh oleh penduduk neraka yang tiada akhirnya. Ya, orang kafir yang masuk neraka, ya, orang kafir pasti masuk neraka. Siksaannya itu akan terus menerus, tidak akan pernah terputus, terus siksaan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Jadi ketika ketika dagingnya sudah matang begitu, ya, itu nanti diganti dengan kulit yang lain, terus seperti itu diganti nanti ketika untuk apa? Agar mereka terus merasakan siksaan dari Allah Ta'ala. Siksaan-siksaan yang tidak pernah terputus itu, ya, Allah Ta'ala mengetahuinya dengan ilmunya yang azali. Siapakah mereka yang akan masuk neraka? Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmunya yang azali. Siksaan apa saja yang akan mereka dapatkan, itu Allah Ta'ala mengetahuinya dengan ilmunya yang azali, yang ada tanpa permulaan. Ya. Ini dia. Nah, ini tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya itu tanpa awalan dan ilmunya Allah Ta'ala tanpa akhirat. Ya begitu ya. Jadi orang itu, ya, ini sedikit ya mungkin keluar dari pembahasan dari kitab, cuma penting kalau seseorang itu selalu mikir, kayak kita ini diperintahkan untuk apa? Untuk menjadikan beberapa waktu, ya, menjadikan beberapa waktu khusus untuk merenung. Atau nanti kalau orang itu merenung, memikirkan gitu ya, bahwasanya nanti di surga, di akhirat itu tidak ada tempat lain kecuali dua, ya surga atau neraka. Di akhirat itu saja dua itu. Kalau seseorang itu tidak masuk surga, ya udah masuk neraka. Kalau orang itu tidak masuk neraka, ya sudah berarti masuk surga. Tidak ada tempat yang lain. Udah itu dua. Nah, itu dua tempatnya. Jadi kalau orang mikir, ya, bahwasanya surga ini kenikmatannya terus tidak ada hentinya. Kemudian penduduk neraka juga terus dalam siksaan tidak ada hentinya, tidak ada akhirnya. Ya, kalau orang mikir seperti itu, mereka pasti akan, ya, selalunya lah ya, akan sampai kepada batas dia akan mikir begini, masa saya akan mengorbankan hidup saya nanti di akhirat yang tidak akan ada kematian di situ hanya untuk meraih kehidupan sementara di dunia ini. Di dunia ini saya sebentar aja, paling ya 60, ya 70 itu pun kalau sampai, ya kan. Sekarang umur 30, 40 sudah banyak yang meninggal. Ini apa namanya, masa hanya sekitar untuk umur 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300 tahun akan mengorbankan kehidupan yang tidak ada akhirnya. Itu akan termotivasi, ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan termotivasi untuk menjauhi kemaksiatan Allah Ta'ala. Baik. Sekarang lanjutkan, ya, ya'lamul wajibah wajiban.
dia akan Allah Ta'ala mengetahui, ya Allah Ta'ala mengetahui perkara yang wajib sebagai perkara yang wajib. Wal jaizu jaizan, dan perkara yang jaiz sebagai perkara yang jaiz. Wal mustahila mustahilan, dan mengetahui perkara yang mustahil sebagai perkara yang mustahil. Allah mengetahui, ya tentang mengetahui zatnya, Allah Ta'ala mengetahui sifat-sifatnya, ya, mengetahui bahwasanya makhluk ini adalah jaiz akli, dia mengetahui bahwa sekutu baginya adalah mustahil, ya, mengetahui bahwa anak, istri, ukuran, benda, tempat adalah sesuatu yang mustahil baginya. Allah Ta'ala mengetahui hal itu. Makanya di sini dikatakan wa huwa subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala alimun bi dzatihi, Allah Ta'ala mengetahui zatnya, ya, zatullah ay haqiqatuhu, zat Allah Ta'ala adalah hakikat Allah Ta'ala, dan tidak ada sesuatu pun dari makhluknya, siapapun itu, yang mengetahui hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mengetahui zatnya, wa bi sifatihi, dan juga Allah Ta'ala mengetahui sifat-sifatnya. Wa bima yuhditsuhu min makhluqatihi, dan Allah Ta'ala mengetahui, ya, dan Allah Ta'ala mengetahui sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan dari makhluknya, ya. Jadi mengetahui Allah Ta'ala ciptakan manusia perbuatannya, jin perbuatannya, malaikat perbuatannya, benda-benda lainnya. Ini Allah Ta'ala mengetahui itu semua. Bi'ilmin wahidin, ya, dengan ilmu yang satu, ya, tidak berbilangan, azaliyin yang azali, yang ada tanpa permulaan, abadiyin yang abadi, ya, tanpa akhiran, la yataghayyar, ilmu Allah Ta'ala tidaklah berubah. Jadi seperti itu, ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasanya sifat berubah itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Ya, maka ilmu Allah Ta'ala itu mustahil berubah. Karena sesuatu yang berubah, ini ya, sesuatu yang berubah itu membutuhkan kepada yang merubahnya. Ya. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain itu berarti apa? Berarti sesuatu itu lemah. Dan sesuatu yang lemah itu, ya, tidak layak menjadi Tuhan. Ya, tidak layak menjadi Tuhan. Makanya di sini apa? Sifat berubah itu, ya, sifat berubah itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya, kalau dalil dari Al-Quran bahwasanya sifat berubah ini mustahil, kalau seumpamanya kalau kita ditanya begitu, ya, mana dalilnya dari Al-Quran? Ini kan kadang begitu orang. Jadi sebentar-bentar mana dalilnya. Jadi kita katakan mana dalilnya? Kata mereka bilang mana dalilnya dari Al-Quran bahwa Allah Ta'ala itu mustahil berubah. Bahwasanya sifat berubah itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Ya, kita katakan ini merupakan hujjah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, hujjah Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kaumnya. Ya, jadi kaumnya Nabi Ibrahim itu kan ada yang menyembah matahari, ya, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ya, ada yang menyembah berhala, macam-macam mereka itu. Ya, macam-macam mereka. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim itu kan membantah mereka, ya, beliau bilangnya apa? La uhibbul afilin. La uhibbul afilin.
Nah, ini tentang apa? Tentang matahari, bulan, dan juga bintang. La uhibbul afilin, kata beliau. Al-afil ini apa? Sesuatu yang terbit, terbenam, muncul, hilang. Makanya di sini para ulama tafsir ya sebagian mengatakan ya, maksud dengan al-afilin apa maksudnya? Ai al-muntaqilina min halin ila hal. Artinya sesuatu yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Satu yang berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi kata beliau apa? Kata Nabi Ibrahim kepada mereka, saya itu tidak suka terhadap hal-hal yang berubah-ubah. Maksudnya di sini maksudnya beliau apa di sini? Maksudnya sesuatu yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain itu tidak layak menjadi Tuhan. Jadi kalian menyembah matahari, padahal matahari terbit terbenam. Ada kalian yang menyembah bintang, padahal bintang ada terbit dan muncul dan hilang. Ada yang menyembah bulan, padahal bulan itu terbit dan tenggelam. Ya, dan ini berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Asalnya terbit, kemudian tenggelam. Asalnya muncul, setelah itu hilang. Ini kan berubah. Dan sesuatu yang berubah itu, kata beliau, tidak layak menjadi Tuhan. Ya, ini tidak layak matahari jadi Tuhan. Bintang ini tidak layak menjadi Tuhan. Ini maksud Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdebat dengan kaumnya yang diceritakan dalam Al-Quran. Bukan berarti Nabi Ibrahim itu mengakui ragu-ragu tentang ketuhanan Allah, kemudian mengira bahwasanya bulan ini sebagai Tuhan, matahari sebagai Tuhan, bintang sebagai Tuhan. Tidak seperti itu. Ini namanya dalam bahasa Arab itu istifham ingkari. Bentuknya pertanyaan, ya. Ahadza rabbi, ini kan. Hadza rabbi, inikah Tuhanku? Nah, ini dalam Al-Qur'an kan disebutkan hadza rabbi, inikah Tuhanku? Maksudnya ini pertanyaan tetapi mengingkari. Nah, ini diceritakan juga, disebutkan juga sama ulama kita ya seperti Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nah, ini bentuknya pertanyaan tetapi hakikatnya untuk mengingkari. Kalau Nabi Ibrahim, beliau itu dari kecil diberikan keimanan oleh Allah Ta'ala. Ya, dari kecil diberikan keimanan oleh Allah. Tidak ada seorang nabi pun yang meragukan ketuhanan Allah Ta'ala dari sejak kecil. Tidak ada seorang nabi pun itu. Karena itu termasuk hal yang ismatul anbiya. Itu terjaganya para nabi. Kemaksuman para nabi. Tidak ada nabi pun yang terjatuh dalam perbuatan kufur baik sebelum diangkat menjadi nabi ataupun sesudah diangkat menjadi nabi. Ya, dan dalam Al-Qur'an mungkin sedikit melebar dari pembahasannya, tapi penting untuk diketahui. Dan dalam Al-Qur'an, nah Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim ya. Wa laqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu. Wa laqad ataina, dan sungguh kami telah memberikan Ibrahim kepada Nabi Ibrahim rusdahu. Rusdahu di sini ai al-iman. Artinya kami telah memberikan kepada Nabi Ibrahim keimanan. Min qablu. Min qablu ya, min qablu di sini ditafsiri oleh Mujahid. Mujahid ini beliau muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan ketika menafsiri min qablu ai wa huwa shaghir. Artinya waktu beliau masih kecil, Nabi Ibrahim ketika masih kecil. Artinya sejak kecil Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah diberikan keimanan oleh Allah Ta'ala. Makanya tidak benar kalau dikatakan Nabi Ibrahim itu pernah menyembah matahari, pernah menyembah bulan, ya pernah menyembah apalah bintang dan yang lainnya. Ini dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istifham ingkari. Ya, makanya tidak cukup ya kalau baca Al-Quran itu terjemah tok itu tidak cukup. Bahasa Al-Quran itu lebih tinggi dari itu semua. Bahasa Arab itu sangat luas. Makanya kalau belajar tafsir Al-Quran ya, belajar kepada orang yang memang mengerti, bukan hanya sekedar baca-baca sendiri. Ya. Yang nyambung kepada Rasulullah. Begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Saya simpulkan kembali kepada awal. Ya, bahwasanya ilmu Allah itu tanpa permulaan, tanpa akhiran, kemudian tidak berubah,
tidak bertambah, tidak berkurang. Ilmu Allah Ta'ala satu, dengannya mengetahui segala sesuatu. Nah, ini sudah kita jelaskan. Nah, sekarang wabatu, ini sebagian orang ya, sebagian kelompok yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wabatu hulatil mu'tazilati, dan sebagian pentolan ya pembesar lagi, pentolan bukan pentol pinggir jalan itu, bukan pentolan Mu'tazilah ya, pembesar Mu'tazilah. Wa minhum Abul Husaini Al-Bisri, di antara mereka adalah Abul Husain Al-Bisri. Qalu, mereka mengatakan innallaha, katanya ini suatu kekufuran ya. Jangan diikuti. Ini membatalkan iman perkataannya. Katanya apa? Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la ya'lamu, tidak mengetahui, ma sayaf'alul abdu, ya, sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang hamba. Jadi katanya apa? Sesuatu yang akan ya, yang belum, tapi akan, sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang hamba, Allah tidak mengetahui hal itu. Illa ba'da khalqih, kecuali setelah Allah Ta'ala menciptakannya. Jadi setelah Allah Ta'ala menciptakannya, kemudian hamba itu melakukan perbuatan itu, nah baru setelah itu Allah Ta'ala mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, ini sangat bahaya sekali. Makanya dibilang di sini sama guru kita Syekh Samir Al-Qadhi hafizahullah Ta'ala, kata beliau, wa hadza kufrun sharih, dan ini jelas kekufuran yang nyata, ya, kekufuran yang gamblang, ini tidak mempunyai makna lain kecuali kekufuran. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang mengatakan Allah tidak mengetahui, itu apa berarti? Ketika ada orang bilang Allah tidak mengetahui, berarti apa itu? Dia mengatakan Allah bodoh. Kan begitu maknanya. Makna perkataannya kan seperti itu. Kalau ada orang bilang Allah tidak mengetahui, berarti dia itu bilang Allah bodoh. Ya kan? Kalau orang bilang Allah itu bodoh, ini pujian apa celaan kepada Allah Ta'ala? Kalau kita memuji, apakah kalau ada orang bilang Allah itu bodoh, apakah ini memuji Allah? Kan jelas. Berarti kan jelas bukan. Berarti apa? Orang ini mencela Allah Ta'ala. Dan orang yang mencela Allah Ta'ala hukumnya bagaimana? Ya sudah. Ya, orang yang mencela Allah Ta'ala hukumnya keluar dari Islam. Allah Ta'ala kok dicela? Allah Ta'ala kok dilecehkan? Jelas keluar dari Islam. Batal imannya. Nah, itu. Nah, di sini. Ini. Makanya di sini perkataan Allah tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah menciptakannya. Jadi kufrun sharih, kekufuran yang nyata, tidak mempunyai makna lain kecuali kekufuran. Ya, nah di sini itu seperti yang saya katakan tadi. Hanya dalam Al-Qur'an itu, Allah Ta'ala berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Qul abillahi, katakanlah wahai Muhammad, abillahi, apakah terhadap Allah Ta'ala, wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah Ta'ala. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi, dan Rasul Allah Ta'ala. Kuntum tastahzi'un, kalian itu melecehkan Allah Ta'ala. Kuntum tastahzi'un, kalian melecehkannya. La ta'tadhiru, janganlah kalian mencari alasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ya, bentar ya.
Benar ya. Allah Allah. Tiba-tiba saya ragu tentang ayat yang saya baca tadi, makanya saya cek dulu, takut terjadi kesalahan. Jadi betul seperti yang saya baca ayatnya tadi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Tenang. Jadi begitu ya, Imam Asy-Syafi'i bahkan beliau itu mengatakan la yukaffaru ahadun min ahlil qiblah. Ya, tidak dikafirkan, ya, artinya kami tidak mengkafirkan seseorang pun dari ahlul qiblah. Wa astathni min dzalika, atau bisa dibaca wastuthniya min dzalika, dan dikecualikan dari itu al-mujassimu, yaitu orang-orang yang menjisimkan Allah Ta'ala. Artinya orang-orang yang menjisimkan Allah Ta'ala dihukumi keluar dari Islam. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian wa munkiru, ini dia. Wa munkiru ilmil juz'iyat, dan orang yang mengingkari, ya, dan orang yang mengingkari bahwasanya Allah Ta'ala dan orang yang mengingkari bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang secara terperinci. Ya. Jadi orang yang mengingkari bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu secara terperinci, baik itu sebelum terjadinya. Ya, orang yang mengingkarinya bahwa Allah Ta'ala mengetahui itu, kata Imam Syafi'i, dihukumi keluar dari Islam. Ya, ini perkataan ini diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya apa? Al-Asbah wan Nadhair. Ya, bisa dicek sendiri seperti itu. Nah, makanya di sini kesesatan Mu'tazilah dalam masalah ini sangat parah sekali. Ya, sangat parah sekali dan membatalkan iman seseorang. Baik. Sekarang kita lanjutkan sedikit. Jadi saya mengingatkan kembali kalau ada teman-teman yang ada yang tidak difahami dari yang saya sampaikan, bisa ditulis di ruang chat. Ya, cuma yang saya katakan ya, atau yang tertulis di kitab, jangan kemana-mana. Pertanyaannya jangan kemana-mana. Nah, Fallahu Ta'ala, ini kita baca lagi. Fallahu Ta'ala anzalal Qur'ana. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dza wujuh, yang mempunyai wujuh, mempunyai penafsiran-penafsiran. Liyabtaliyal ibadah, agar untuk apa? Untuk memberikan cobaan terhadap para hambanya. Fanqasaman nasu firqatain, maka orang-orang itu terbelah menjadi terbagi menjadi dua kelompok. Firqatan tufassiru hadhil ayat, ya, satu kelompok yang menafsiri ayat-ayat ini, fatad'u fi mawadhi'iha, maka dia menafsirkannya itu meletakkan ayat tersebut pada tempatnya, artinya menafsiri ayat-ayat tersebut sesuai dengan penafsiran yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah wal jamaah. Satu kelompok yang menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran seperti ini, fatafuzu, maka orang ini akan beruntung. Orang ini selamat. Dalam menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran yang betul, orang ini akan beruntung dan selamat.
wa firqatan, dan satu firqah lagi tufassiruha, yang menafsiri ayat-ayat tadi, ayat-ayat Al-Qur'an, fatadhuha, maka dia meletakkan ayat tersebut fi ghairi mawadhi'iha, bukan pada tempatnya, fatahlik, maka dia celaka, binasa. Ya, jadi kelompok yang kedua ini dia menafsiri Al-Qur'an. Dia menafsiri Al-Qur'an. Tetapi apa? Dia menafsirinya itu dengan penafsiran yang salah. Sehingga apa? Bukannya dia mendapatkan keselamatan, tetapi dia akan celaka, binasa. Makanya di sini ini ya pentingnya kita itu dalam menafsiri Al-Qur'an itu jangan sembarangan. Ya, kalau kita mau menafsir Al-Qur'an jangan sembarangan, tetapi kita harus lihat dulu bagaimana para ulama menafsirkannya. Ya, bagaimana para ulama menafsirkannya. Jangan mentang-mentang begitu sudah baru beli Quran terjemahan. Setelah itu sudah berani membuka majelis tafsir Al-Quran. Majelis tafsir Al-Quran. Dari mana nafsirnya? Dari terjemahan. Tidak bisa seperti itu. Al-Quran itu tidak seperti bahasa kita. Jadi bahasa Al-Quran itu sangat tinggi sekali. Makanya dalam fikih ya, tingkatan-tingkatan fikih itu kan dalam ada istilahnya mujtahid mutlak, ada ashabul wujud, nanti ada ashabul tarjih, ada an-naqlah. Jadi dalam tingkatan mazhab itu, mazhab Syafi'i ini juga yang bisa langsung menggali dari Al-Qur'an atau hadis sebuah hukum itu hanya imam mazhab. Maksudnya ya imam mazhab ya seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya. Jadi imam mazhab inilah yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad langsung dari Al-Quran dan juga dari hadis, menggali hukum dari situ. Nah, kita dengankan kayak Imam Syafi'i, ya dengan orang yang mungkin yang paling murid-murid paling bawahnya kita tidak nyampe. Ya, kok istilahnya ya, bahasa Arabnya aja baru mas muka man hadza min aina anta, baru begitu bahasa Arabnya kok sudah berani menafsirkan Al-Qur'an. Nah, makanya di situ kalau ada yang sebuah kelompok yang seperti itu hati-hati. Nah, jangan sampai terpengaruh dengan tata cara mereka. Jadi dalam Al-Qur'an itu, ya Al-Qur'an itu ada sebagian orang itu yang mendapatkan petunjuk dengan Al-Qur'an. Ya, ada orang yang mendapatkan petunjuk dengan Al-Qur'an. Dan ada sebagian orang itu justru tersesat dengan Al-Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an, ya, dia membaca Al-Qur'an, tetapi dikarenakan dia itu salah penafsiran, ya, tidak menafsiri Al-Qur'an dengan betul, malah dia itu bukan mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an yang dia baca. Justru dia menjadi sesat begitu ya, dikarenakan Al-Qur'an yang dia baca, ayat yang dia baca. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan Allah Ta'ala berfirman yudhillu bihi katsira, ya, wa yahdi bihi katsira. Yudhillu, itu. Yudhillu, Allah Ta'ala menyesatkan. Yudhillu bihi, dengan Al-Qur'an, katsira, banyak orang. Wa yahdi, dan Allah Ta'ala memberikan petunjuk bihi, dengan Al-Qur'an, katsiran, banyak orang. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an itu ada yang mendapatkan petunjuk dengan Al-Qur'an, dan ada orang yang justru membaca Al-Qur'an itu dia tersesat. Ini sudah dalam Al-Qur'an, ya, sudah disebutkan dalam Al-Qur'an yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Makanya ya, sebab ini ya golongan-golongan di luar kita, golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak dari mereka itu menyimpang dari ajaran yang lurus.
Ini banyak menyimpang dari ajaran-ajaran yang lurus, dari ajaran aswaja gitu ya, ahli sunnah. Dikarenakan apa coba? Salah menafsiri Al-Quran, salah menafsiri hadis, dan itu sangat banyak sekali kelompok-kelompok sekarang itu. Contoh, mereka membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian mereka menafsiri ayat ini dengan apa? Allah Ta'ala duduk di atas arsy. Ini sudah penafsiran yang salah. Dengan membaca dengan seperti ini, dia bukan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, tetapi malah tersesat. Ya. Kemudian contohnya lagi, orang membaca sebuah ayat, ya, sebuah ayat yang zahirnya seakan-akan Allah Ta'ala itu ada di langit. Amintum man fis sama. Dia baca ayat ini. Amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Kemudian dia menafsiri man fis sama di sini yang ada di langit dengan Allah Ta'ala. Allah, oh berarti Allah Ta'ala di langit. Nah, ini baca Al-Quran tetapi apa? Apakah dia mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Tidak. Tapi justru dia tersesat. Ya, ini contoh, maksud saya kan hanya memberikan contoh bahwasanya ada orang yang membaca Al-Quran tetapi dia itu dan bukannya mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tetapi malah justru tersesat. Dan itu sudah ada persaksian ayat tadi yang saya baca tadi. Nah, dan ada orang yang mendapatkan petunjuk dan banyak ya mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran. Menafsir baca ayat tadi, menafsiri ayat ini tidak bermakna Allah duduk di atas arsy, tetapi maknanya Allah menguasai arsy. Ya. Allah Ta'ala menundukkan arsy. Kemudian membaca ayat tadi amin tumman fis sama. Maksudnya di sini yang di langit di sini maksudnya adalah para malaikat, bukan Allah Ta'ala. Jadi dengan seperti ini orang ini mendapatkan petunjuk. Ya, makanya saya ulangi lagi, saya tekankan kembali, kita ini belum ada apa-apanya. Ya, kita ini belum sampai tingkatan untuk langsung menggali hukum langsung dari Al-Quran, apalagi cuma terjemahan. Nah, begitu. Belum sampai. Jadi kalau ingin mengetahui tafsir Al-Quran, nah ini apa? Kita merujuk kepada para ulama ya, yang mengerti tentang tafsiran ayat ini. Ya, dicek di kitab para ulama begitu. Ya, jangan seenak dewe. Nah, kalau orang Jawa itu seenak sendiri gitu. Tidak bisa kayak gitu. Nah, di pertemuan selanjutnya insyaallah taala kita akan membahas contohnya ya tentang ilmu Allah taala, sebuah ayat. Dalam ayat ini seakan-akan ya dalam ayat ini ada sebagian orang yang salah menafsir ayat ini sehingga kemudian mengatakan Allah Ta'ala mengetahui sesuatu setelah terjadinya. Kalau belum terjadi itu Allah belum mengetahuinya. Ada yang mengatakan seperti itu, salah menafsiri ayat. Ya, ini sebagian contoh ayat ini, sebagian contoh dari ayat-ayat Al-Quran yang akan kita sebutkan tentang ilmu Allah Ta'ala, bahwasanya ada sebagian orang itu salah menafsiri ayat Al-Quran sehingga dia tersesat, ya, dan ada orang yang menafsiri Al-Quran dengan betul sehingga dia itu berada dalam jalan yang lurus. Insya Allah Ta'ala ayat ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau teman-teman ada yang belum bisa difahami dari yang kita ucapkan, insya Allah sekarang kita menjawab sama-sama ya. Kalau saya tahu saya jawab, kalau tidak tahu ya tidak usah. Baik. Allah. Jadi ya tentang masalah takdir, ya, takdir Allah Ta'ala itu tidak akan pernah berubah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman ya,
kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, apabila saya ini memutuskan suatu perkara, ini tidak bisa dibantah lagi, tidak bisa ditolak, pasti terjadi. Gitu ya. Dan takdir ini tidak akan berubah disebabkan doa seseorang, disebabkan amalan seseorang, disebabkan sedekah seseorang, itu tidak akan pernah berubah. Kalau itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kayak gini, ya pasti kayak gini, itu tidak bisa berubah. Kalau masalah takdir mu'allaq itu, ya, takdir mu'allaq itu pembahasannya lain lagi. Ini butuh waktu panjang sebenarnya. Tapi secara singkat ya saya sebutkan. Kalau takdir mu'allaq itu sebenarnya apa ya? Itu takdir yang berada di catatan para malaikat dengan bentuk jika. Maksudnya gini, di antara di catatan para malaikat itu ada yang tertulis begini, jika si fulan silaturrahim umurnya 80. Jika si fulan tidak silaturrahim maka umurnya 70. Jadi di situ, kalau takdir mu'allaq kayak gitu di catatan malaikat. Nah, nanti ini malaikat tidak tahu apa yang akan terjadi pada si fulan. Ini silaturrahim enggak? Ini atau kalau silaturrahim ini nanti umurnya 80, kalau tidak 70. Itu tercatat di catatan malaikat gitu. Tapi mereka itu beliau-beliau ini tidak tahu sebelum terjadinya itu. Nah, nanti ketika sudah terjadi, ternyata silaturrahim. Berarti setelah itu mereka tahu, ini umurnya berarti 80. Akhirnya apa? Yang jika tidak silaturahim umurnya 70, ini dihapus dari catatan malaikat. Nah, ini namanya takdir mu'allaq. Jadi yang berubah itu pada takdir Allah, pada catatan malaikat. Sedangkan Allah itu sudah Allah mengetahui bahwa si fulan ini akan silaturahim dan umurnya 80 tahun, begitu. Jadi kalau orang menisbatkan sifat berubah bagi Allah Ta'ala, baik pada zatnya, sifatnya, takdirnya, itu dihukumi batal imannya ya. Baik, yang banyak-banyak ya, nanti ada sesi yang kedua masih. Ustaz Putri sudah bergabung dengan kita. Bila sudah bergabung dengan kita jawab secara singkat. Mana tadi? Bentar. 6. Iya. Jadi masalah ini ya, ini penting untuk diketahui ya. Jadi semuanya ini tentang kita sudah ditakdirkan ya. Entah ini si fulan masuk surga, si fulan ini masuk neraka. Ini sudah ditentukan semuanya. Ya, siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka, ini semuanya sudah ditentukan. Karena kalau tidak ada sesuatu pun yang menyeleweng dari takdir Allah Ta'ala. Dan ini jangan sampai dengan dikarenakan seperti ini seseorang akan bisa dikatakan kayak tertipu, tertipu dengan setan maksud saya. Terkadang orang begitu mikirnya, sebagian orang itu, saya tidak bermaksud penanya, tapi sebagian orang itu dia berpikiran seperti ini. Allah kan sudah menentukan saya ini masuk neraka atau masuk surga, ya sudahlah kalau begitu, saya tidak mau ngapa-ngapain. Nah, begitu nanti pada akhirnya sudah ditakdirkan semuanya kok. Ini tidak bisa seperti itu. Karena kita ini tidak tahu masa depan kita ini seperti apa. Yang akan terjadi bagi kita itu kita tidak tahu. Makanya dikarenakan kita tidak tahu, hendaknya kita berusaha terus untuk melakukan yang terbaik dan dengan harapan nanti surga yang akan kita dapatkan dari Allah Ta'ala. Begitu. Sama kayak petani ini sering saya sampaikan. Orang petani ini tidak tahu. Itu ya ada orang tani itu yakin sudah. Para petani itu yang saya sering jumpai ya, mereka yakin bahwasanya masalah hasil panen itu nanti diserahkan kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak tahu ya apa nanti akan memanen atau tidak. Tetapi mereka tahu bahwa Allah Ta'ala mengetahui hal itu. Bahwasanya nanti saya panen atau tidak ini sudah takdir Allah sudah.
pasrah pada Allah. Tapi walaupun seperti itu, mereka itu tetap menempati. Apa harapannya? Barangkali ini nanti akan ya bisa memanennya. Nah, demikian juga kita ini kita memang tidak tahu akhir hayat kita itu seperti apa, tetapi kita harus tetap berusaha untuk melakukan hal yang terbaik. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kullun muyassarun lima khuliqa lahu, semuanya itu akan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Ya, semuanya akan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk sesuai dengan takdir masing-masing. Ini pertanyaan Bapak Bukhari. Ini masuk nanti perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah ya. Cuma nanti saya perlu waktu panjang sebenarnya. Insyaallah Ta'ala di lain kesempatan. Cuma memang di masalah sifat af'al itu terjadi perbedaan di kalangan para ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, sifatul af'al itu terjadi perbedaan di kalangan para ulama antara kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan masing-masing mempunyai perinciannya dan yang mereka katakan, beliau katakan itu antara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu sama-sama benar, dikarenakan ada perinciannya dan maksud dari masing-masing. Nah, jadi ini saya tidak mau jawab di sini, takutnya nanti ada yang kebingungan. Ya, kalau saya mempendapat Imam Syafi'i ini sudah sudah ijma ya, sudah ijma para ulama bahwasanya hal tersebut atau orang yang menjisimkan Allah Ta'ala hukumnya keluar dari Islam. Ya, ini sudah ijma para ulama dan juga disebutkan oleh 4 mazhab ya, bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami ya menukil dari Imam Syafi'i dan Al-Qarafi, Imam Malik, Imam Ahmad, bahwasanya orang yang menjisimkan Allah Ta'ala itu hukumnya keluar dari Islam ya, seperti itu. Cuma kalau semuanya kita baca di sebagian kitab-kitab bahwasanya orang yang mengatakan Allah jisim itu tidak dihukumi keluar dari Islam. Sebagian ulama mengatakan maksud dari perkataan mereka ini ada seseorang yang dia itu tidak mengerti apa makna jisim. Orang itu tidak mengerti makna jisim. Nah, dia pahami perkataan jisim itu adalah ada. Jadi ketika dia bilang Allahu jismun la kal ajsam, Allah Ta'ala itu jism tetapi tidak sama dengan jism, yang mereka pahami itu adalah Allah Ta'ala ada. Nah, gitu. Jadi mereka memahami kata jism itu dengan makna ada. Allah Ta'ala itu ada, tetapi tidak sama dengan segala sesuatu yang ada. Maka yang seperti ini tidak dihukumi keluar dari Islam. Dan ini yang dimaksudkan oleh para ulama ya. Yang dimaksudkan oleh para ulama seperti itu. Nah, sedangkan kalau orang itu paham bahwasanya ada jisim, bahwasanya jisim maknanya dalam bahasa Arab itu mempunyai ukuran panjang, lebar, kedalaman, tersusun dan semacamnya, dia paham itu, nah, maka di sini ini yang dimaksud dengan perkataan Imam Syafi'i tadi itu ya. Kemudian ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini bercerita gini ya. Ayat ini bercerita tentang sebuah kaum. Ini cerita atau ya intinya mereka itu mendapatkan kenikmatan yang
banyak dari Allah Ta'ala, diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Ta'ala mereka itu. Ini cerita tentang ayat ini. Setelah itu ternyata ya mereka kufur pada Allah Ta'ala, tidak mensyukuri semua itu, melakukan kejahatan, kekejian dan semacamnya. Akhirnya apa? Allah Ta'ala, kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, Allah Ta'ala cabut. Nah, ini cerita ayat tersebut adalah bercerita tentang kaum ini. Jadi tidak bercerita bahwasanya kalau orang itu berusaha untuk merubah dirinya pasti bisa berubah. Nah, contohnya. Ini tidak seperti itu maknanya. Saya kasih contoh. Dan ini di real, di kenyataannya, begitu di faktanya. Betapa banyak coba itu ya. Orang saya dulu mendapatkan itu, teman-teman saya banyak yang pengen yang kurus dan pengen gemuk. Pengen gemuk. Terus apa? Minum obat itu, minum obat gemuk gitu kan. Tapi walaupun minum obat gemuk enggak gemuk-gemuk. Sampai sekarang enggak gemuk. Itu apa coba? Itu kan sudah berusaha itu. Itu sudah berusaha untuk apa? Menjadi gemuk. Tapi ternyata karena memang tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk jadi gemuk, ya enggak bisa gemuk. Ini contoh real di alam nyata. Kemudian contoh lagi, orang lumpuh itu. Contoh orang lumpuh. Betapa banyak orang lumpuh itu berusaha agar bisa berjalan. Pengen bisa berjalan dan berusaha berobat. Tapi ternyata apa? Banyak yang tidak bisa. Ini menandakan apa? Tidak semuanya itu tidak semua yang kita inginkan itu pasti terjadi. Menentukan takdir masing-masing, tidak bisa seperti itu. Ini contohnya. Ini hanya beberapa contoh kecil ya. Dan kalau kita lebih kaji lebih dalam, kalau lihat dalil-dalilnya, ya jelas. Ya, kayak yang saya bilang tadi tentang hadis qudsi, ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Nah, begitu. Bentar. Secara singkat seperti itu. Bentar. Ini pertanyaannya menonjol sekali tentang. Jadi gini ya, jadi Mu'tazilah itu keyakinan Mu'tazilah itu ada sebagiannya itu sampai kepada batas kekufuran. Ya, dan ada sebagian lagi bid'ahnya itu tidak sampai kepada batas kekufuran. Ya, tidak sampai kepada batas kekufuran. Jadi kalau ada seorang Mu'tazilah yang meyakini keyakinan yang sampai kepada batas kekufuran, berarti orang itu dihukumi keluar dari Islam. Kayak orang yang meyakini bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Kayak tadi Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi. Dan ada yang tidak, seorang Mu'tazilah yang tidak sampai kepada bid'ahnya itu tidak sampai kepada kekufuran. Berarti orang ini tidak dihukumi keluar dari Islam. Begitu ya, tidak dihukumi keluar dari Islam. Tentang permasalahan bahwa seorang mukmin nanti di akhirat akan melihat Allah Ta'ala. Ya, jadi orang mukmin di surga, sedangkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, jadi seperti itu ya. Maka di sini sebagian ulama mengatakan ini bid'ah yang ini tidak sampai pada batas kekufuran. Maka di sini tidak dikafirkan. Ya, seperti itu. Kemudian apakah selain Asy'ariyah dan Maturidiyah itu kafir ya? Seperti yang saya bilang tadi, dari ahlul bid'ah itu ada sebagian bid'ahnya yang sampai pada batas kekufuran, ada yang tidak. Ya seperti itu, dilihat itu nanti. Sampai kemanakah bid'ahnya mereka itu. Ya. Nah, suaranya pelan ya, nggak tahu apa sekarang masih pelan apa sudah keras. Subhanallah.
Ibnu Taimiyah itu ini kontroversial ya. Nah, cuma ya Ibnu Taimiyah itu memang kalau dalam kitab-kitabnya itu banyak sekali penyelewengannya, dan yang menilai itu bukan kita pribadi, tetapi para ulama yang hidup semasanya. Hanya sampai Ibnu Hajar Al-Haytami itu, ya Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan tentang Ibnu Taimiyah, ya, ketika membahas tentang masalah ziarah kubur, ya kesunahannya, katanya apa? Wala taghtarra bi inkar Ibnu Taimiyah. Dan janganlah engkau tertipu dengan pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap kesunahan ziarah makam Rasulullah. Fa'innahu abdun adallahu Allah wa khadhalah. Karena Ibnu Taimiyah itu adalah hamba yang Allah Ta'ala sesatkan dan Allah Ta'ala hinakan. Ini yang mengatakan bukan hanya saya, tapi saya hanya meriwayatkan saja dari perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan banyak ya, tahu pengarang kitab Kifayatul Akhyar, ini kan sering dipelajari di pondok-pondok ya kan, Kifayatul Akhyar. Beliau ini juga punya kitab namanya Daf'u Syubahi Man Tashabbaha wa Tamarrad. Nah, dalam kitab ini beliau menyebutkan bahwasanya Ibnu Taimiyah itu menyalahi umat Islam dalam banyak sekali permasalahan, 60 lebih. Sebagiannya dalam masalah usul dan sebagiannya dalam masalah furu'. Ya, bahkan beliau mengatakan, ya ini Syekh Taqiyuddin mengatakan saya tidak ingin mengatakan perkataannya beliau saat ini. Ingat saya perkataannya, tapi intinya beliau itu menghukumi bahwasanya Ibnu Taimiyah itu dengan bid'ah-bid'ah yang dia yakini itu dihukumi keluar dari Islam. Ya, seperti itu. Ya, kalau nanti ada orang yang bilang Ibnu Taimiyah taubat, semacamnya, memang sering Ibnu Taimiyah itu menampakkan bahwa dirinya bertaubat, tetapi setelah itu kembali lagi ketika dipenjarakan seperti itu. Ketika dah mau dihukum bunuh begitu, menampakkan bahwa dirinya bertaubat. Setelah itu balik lagi ngaku taubat lagi, dan semacam itu terus seperti itu. Memang itu terjadi dan dijelaskan itu dalam buku-buku sejarah. Jadi orang yang pertanyaan berikutnya ya, seseorang itu mati dalam keadaan iman atau seseorang itu mati dalam keadaan kufur, ini takdir mubram sudah ya. Jadi orang ini akan mati dalam keadaan iman sehingga dia masuk surga. B, akan mati dalam keadaan kufur sehingga dia masuk neraka, kekal dalam neraka. Itu termasuk mubram. Ya, kalau apa yang mubram itu semuanya ya saya tidak tahu. Itu cuma disebutkan dalam kitab-kitab itu ya, beberapa contoh. Tapi yang jelas kita yakini bahwa takdir Allah Ta'ala itu tidak akan pernah berubah. Yang ditakdirkan Allah seperti ini, ya udah seperti itu. Cuma kalau contoh masalah mu'allaq, saya kasih contoh masalah umur, kayak tadi yang saya contohkan. Ya, masalah rezeki, contoh mu'allaq gitu. Cuma tetap ya kalau takdir Allah Ta'ala itu tidak berubah. Yang berubah itu seperti yang saya bilang tadi di catatan malaikat. Jadi ini ya karena mereka itu nggak ngerti masalah nasakh mansukh, makanya mereka mengatakan seperti itu. Ya. Padahal belum nasakh mansukh itu, nasakh mansukh itu ada kaedahnya. Makanya sebelum komentar itu suruh belajar. Orang non muslim bilang begitu, ya suruh belajar dulu. Jangan langsung komentar begitu.
Ya. Dalam nasakh mansukh itu, dalam hukum nasikh mansukh itu ya, ada beberapa hal yang tidak ada nasakh ya dalam Al-Qur'an itu. Di antaranya apa? Dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah keyakinan itu tidak ada ayat yang dimansukh itu. Semua keyakinan para nabi itu sama. Bahwa Allah Ta'ala Esa, tidak ada sekutu baginya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya. Allah serupa dengan makhluknya, Allah tidak butuh pada tempat. Ini dalam keyakinan, dasar-dasar keyakinan itu tidak ada istilah nasakh mansukh. Nah, tidak masuk ke situ. Nasakh itu tidak masuk ke bab akidah kayak gitu. Sama juga tentang cerita, ya, tentang cerita-cerita umat terdahulu. Ini tidak masuk dalam masalah mansukh. Tidak kemudian ada cerita bahwasanya terjadi pada kaum Ad kejadian seperti ini. Setelah itu di ayat yang lain, oh tidak terjadi pada kaum Ad tentang kayak ini. Nah, kalau seperti ini menandakan kebodohan ya, bagi Allah Ta'ala. Dan ini mustahil. Makanya dalam masalah cerita, ini juga tidak masuk nasakh di situ. Yang masuk nasakh itu contohnya seperti apa? Masalah hukum yang asalnya halal kemudian menjadi haram, yang haram kemudian menjadi halal contohnya. Ini kenapa seperti itu? Kenapa terjadi seperti itu? Dikarenakan Allah Ta'ala mengetahui mana yang karena Allah Ta'ala mengetahui mana yang maslahat untuk umat manusia itu. Mana yang maslahat untuk umat manusia itu Allah Ta'ala mengetahui. Makanya hukumnya itu, ya hukum halal haramnya ini terkadang ada nasakh, ya termasuk nasakh di situ. Ya asalnya nasakh termasuk bagi yang tidak paham ya, maksudnya ada sebuah ayat contohnya menjelaskan bahwa hukum ini haram. Setelah itu ada ayat yang lain yang datang berikutnya bahwasanya hal itu menjadi halal. Nah ini namanya hukum yang ayat yang sudahnya ini menghapus hukum yang sebelumnya. Nah ini kenapa mengetahui masalihan nas, mengetahui kemaslahatan hal-hal yang maslahat untuk orang-orang. Contoh ya. Pada masa Nabi Adam, syariatnya Nabi Adam kan boleh menikah dengan saudarinya. Nikah saudarinya kan boleh. Cuma yang penting apa? Lain perut, lain kelahiran. Kan Sayyidah Hawa itu melahirkan putra putri, sekali lahiran putra putri, lahiran kedua putra putri, lahiran ketiga. Jadi kalau lahiran pertama menikah dengan putrinya yang lahiran kedua itu tidak apa-apa. Dalam syariat Nabi Adam boleh itu. Dalam syariat Nabi Muhammad boleh enggak? Tidak boleh kan? Coba kalau pada masa syariat Nabi Adam itu tidak dibolehkan itu, mau menikah sama siapa mereka? Iya, mau menikah sama siapa? Semuanya kok saudara kok. Keluar dari perutnya Sayyidah Hawa semuanya. Makanya di sini Allah Ta'ala Maha mengetahui kemaslahatan sebuah umat. Makanya di sini apa? Terkadang sebuah hukum itu bisa dimansuh. Ya, ini yang berkaitan dengannya. Iya, jadi begini. Istilahnya kan ada istilah juga yang lainnya. Kita berusaha, ini pertanyaan berikutnya ya. Kita berusaha, setelah itu hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Kan ada istilah seperti itu juga. Ya, jadi karena terkadang itu seseorang berusaha tetapi dia tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Dan dan ini kalau seseorang itu nyadar, ya sering terjadi pada diri kita, iya kan? Sering itu terjadi pada diri kita. Kita mempunyai target seperti ini. Kita itu usahakan semaksimal mungkin. Tapi ternyata meleset dari target kita. Seandainya kita yang menentukan itu, seandainya kita yang mentakdirkan itu, kita tidak akan pernah meleset dari itu. Ya, kita tidak akan pernah meleset dari itu. Kalau kita yang mentakdirkan tentang diri kita sendiri, mana ada orang mau sakit, ya kan? Jadi kalaupun orang lumpuh pasti mereka mau lagi mereka bisa berjalan, dan
Dan banyak orang yang mengusahakan obat tetapi mereka tidak berhasil. Tetap ya kita ini diperintahkan untuk berusaha, ya tetap kita diperintahkan untuk berusaha, tetapi yang kita bisa lakukan itu hanya berusaha, bukan menciptakan, bukan menentukan takdir kita masing-masing. Kita hanya bisa berusaha, berdoa, semoga kita selalu mendapatkan yang terbaik, kan seperti itu. Ya. Ini lumayan banyak pertanyaannya. Baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, ini Ustaz Khudri berhalangan, beliau berhalangan, jadi tidak bisa duduk sama kita pada kesempatan kali ini. Tapi kalau masih kalau masih ada yang mau dipertanyakan, ya silakan sambil santai. Tentang ini ya, tentang pelajaran kita ya. Kalau tidak ada, kita baca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Baik, kalau sudah tidak ada, kita tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.